Ada seorang gadis yang sudah lama mendambakan pasangan hidup. Sudah 3 tahun dia sebenarnya bernovena kepada Bunda Maria kan. Enggak dapat. Kita bilanglah namanya si Oci. Jadi si Oci ini terus berdoa kan. Rajin dia, memang baik dia kan. Rosario. Ada patung Bunda Maria yang agak kecil di kamarnya. Itu dia berdoa terus. 1 tahun lewat. Gak ada tanda-tanda. Dalam Maleakhi tadi kan ada begitu. Justru yang tak pernah berdoa dapat. Ini sudah mati-matian berdoa tak dapat. Tak Maleakhi pun mengatakan kan yang jahat beruntung. Dan yang baik tidak beruntung. Seperti itu nampaknya. Tahun kedua makin serius dia. Salam Maria. Maria. Ada lilin. Lewat tahun kedua enggak ada. Tahun ketiga. Mampuslah. Pas 15 Agustus kenaikan Bunda Maria. Berdua. Ada. Pas hari Minggu pula tanggal 15 Agustus. Bagaimana Maria sudah 3 tahun. Di patung Bunda Maria itu dia sesudah pulang dari gereja. Nangislah dia kan. Emosilah dia rupanya si Oci ini. Maria bagaimana sudah hampir 3 tahun. Diambilnya patung Maria dilemparkannya dari jendela. Bang! Kena kepala orang. Di bawah. Siapa itu? Dilihat si Oci. Ada anak muda baru pulang dari gereja juga. Berdarah-darah kepalanya. Oh larilah dia kan. Maafkan aku. Diobatinya lah. Dari situlah sentuhan membawa cinta. Akhirnya tahun itu juga mereka menikah. Patung Bunda Maria rusak, tapi cinta mereka bertemu. Inilah terkadang tak tahu kita bagaimana Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Pada hari ini memang Yesus kemarin kan sudah mengajarkan doa Bapa kami. Tapi rupanya masih kurang lengkap. Doa Bapa kami atau doa Salam Maria memang pendek ya. Bisa dihafal. Dan karena begitu menghafal, lama-lama tak kita hayati. Seringkali kita kan nanti Bapak kami harus mangan. Nah, itu ya kan lancar. Karena memang kalau menghafal itu bahaya sebenarnya kan. Tidak mengikuti prosesnya dan logikanya lain, menghafal namanya, tidak ada ikut serta. Dan inilah rupanya kadang-kadang kita atau para rasul itu sudah dihafal doa Bapa kami itu dihantamkannya aja, tapi sikap dari berdoa menjadi lupa. Kali ini luar biasa sebenarnya Tuhan menyapa manusia ya. Tak ada doa yang tak dikabulkan. Contoh-contoh yang dibuat di sini. Tadi sahabat, kalau kita minta terus pasti diberikan. Tapi yang di sini lagi sampai dikatakan, Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, seekor ular kalau anaknya minta ikan, kalau jengking kalau diminta telur. Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapakmu yang di surga. Ya ini mungkin tak ditangkap oleh orang kan. Yang baik. Pada umumnya memang permintaan kita baik untuk kita. Karena itu Yesus mengatakan kalau kamu berdoa katakan Bapa. Bapa itu tahu dia akan memberi. Tapi tak mungkin kalau anaknya minta ikan dikasih kalau jengking atau apa itu ya. Bapak tahu apa kebutuhan kita. Tapi kita harus meminta bertekun. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka akan mendapat. Ketuklah apalagi yang kurang ya. Tapi Bapak seringkali seorang anak umpamanya kalau seperti anak yang dimintanya memang bukan yang baik untuk dia.
Dia pikir baik gitulah. Bisa aja anak kecil kan terus langsung dimintanya sepeda, atau dimintanya sepeda motor, atau game, atau apa. Kalau dimintanya kepada bapaknya, tahu bapak itu bahwa ini nggak bagus. Tidak diberi. Karena bapak adalah memberi yang baik. Disinilah ketegangan kita manusia. Ada kemarin itu di radio kan membuat pantun. Katanya kan ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Jadi kalau ada permintaan kita makin cepat dikabulkan makin bagus. Belum tentu. Makin cepat bisa saja terjerumus. Justru mungkin ketika makin lama belum masih diproses Tuhan. Enggak pas ini, enggak pas. Baru kemudian diberi. Nah, itu yang terbagus. Bukan makin cepat makin bagus, belum tentu. Tapi menunggu inilah sikap kita. Apalagi tadi dalam 2 rosario ada teologi kita itu kata katekise kita, per Mariam ad Jesum. Tahu kalian itu? Hanya si Frans yang tahu itu karena bahasa Latin. Per Mariam, melalui Maria menuju Yesus. Itulah rosario. Jadi rosario bukan langsung Maria mengabulkan. Mana bisa mengabulkan Maria? Hanya bersama Maria kita melalui Maria. Tainang. Tabang hidup, minta dulu. Ini sebenarnya kan. Dan rosario itu begitulah. Tapi kita meminta kepada Bapa. Dan Bapa tahu apa yang terbaik untuk kita. Sialnya seringkali menunggu yang terbaik ini kita bosan dan kita lemparkan patung Bunda Maria. Untunglah rupanya itu sarana dibuat oleh Maria. Biarlah pecah patungku ini asal si Oce bisa mendapat jodohnya. Dan pada hari ini itulah yang diingatkan selalu Bapa. Teruskan, jangan pernah berhenti. Kalau kita minta memang apa yang kita minta ini tak mungkin dikasihnya menjadi salah. Dan kalau jengking tadi tak mungkin diberi kalau kita minta telur. Memang kalau kita minta yang baik, tapi kadang-kadang yang kita minta kala jengking. Tuhan kasihlah kala jengking, entah apa itu kan. Kasihlah biar aku beruntung. Kasihlah biar aku bisa naik gaji 10 kali lipat. Sesudah naik 10 kali lipat ganjaran pula dia. Terus ke diskotik dan lain-lain kan rusak dunia. Tuhan tahu sifat kita. Tapi yang terakhir sebenarnya kadang-kadang itu yang kita lupa. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Kenapa Roh Kudus ya? Ini inti dari 2 itu semua. Pertama, mintalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menerangi kita apa yang kita perlukan, bukan yang lain. Dan kalau Roh Kudus sudah sampai kepada kita dalam doa kita akan mempunyai kekuatan untuk mengetuk, untuk mencari, kita akan mempunyai kekuatan untuk bersabar. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada dalam doa kita, disitulah kita akan putus asa. Para bapak dan ibu, pada hari ini 7 Oktober, kalau di beberapa lingkungan itu sudah tiap hari mereka berdoa ya, walaupun Jum. Dan marilah kita berdoa rosario per Mariam ad Yesus, melalui Maria pada Yesus. Tapi ingatlah Roh Kudus itu yang harus kita minta supaya dia menerangi kita bahwa yang kita minta itu adalah kepada Bapa kita yang tahu yang terbaik untuk kita. Amin.